Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan pada hari Senin ini. Pada siang hari ini yang bertugas presentasi adalah dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Zal Mahfud dan teman saya Hilmi Zaidan, dengan membawa tema presentasi peran media dan komunikasi culture atau komunikasi kultural. Baik teman-teman, kita pahami terlebih dahulu apa itu media. Menurut Sham, pengertian media merupakan teknologi yang dapat membawa pesan sehingga dapat mempercepat dan mempermudah aktivitas pembelajaran. Kemudian menurut National Education Association atau singkat NEA, media merupakan salah satu sarana komunikasi dalam bentuk cetak ataupun video ataupun audio visual, serta termasuk juga berbagai macam perangkat kerasnya. Jadi teman-teman, meskipun demikian banyak juga yang menyatakan bahwa media sosial itu sendiri memberikan dampak negatif ya kepada masyarakat, tidak hanya mempercepat dan mempermudah aktivitas komunikasi dan lain sebagainya, tapi juga punya dampak negatif. Jadi dampak negatif itu sendiri mulai dari efek psikologis bahkan hingga ke yang paling ekstrim, yaitu berdampak sampai tindak kriminal ya. Next ya. Selanjutnya, apa itu media sosial? Di sini Jacob MED menyatakan media sosial merupakan sebuah alat yang membantu dalam menguatkan kemampuan seseorang dalam memperoleh informasi. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Francis Bacon yang menyatakan bahwa informasi adalah kekuatan. Media sosial mempunyai peran dalam meningkatkan kekuatan seseorang tersebut. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah para ahli itu menyatakan bahwa informasi itu kekuatannya manusia ya. Jadi kalau ibarat manusia nggak punya informasi apa-apa, minim informasi ya, ketinggalan zaman istilahnya, itu berarti dia adalah manusia yang lemah. Tapi kalau ada manusia yang informasinya luas, wawasannya banyak, tidak tertinggal zaman gitu, maka berarti orang itu kuat. Dan peranan media sosial ini berperan penting dalam meningkatkan informasi atau kekuatan seseorang tersebut. Next ya. Ada juga yang menyebutkan di sini bahwa media sosial itu juga merupakan layanan yang memanfaatkan jaringan yang memungkinkan orang untuk satu, mengkonstruksi sekelompok profil publik atau semi publik dalam sebuah sistem yang terikat. Dua, mengartikulasikan sebuah daftar pengguna lain dengan sesama penggunanya. Tiga, melihat dan melintasi sesama pengguna dalam sebuah sistem. Selanjutnya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari komunikasi culture ya. Komunikasi dulu. Komunikasi adalah transmisi informasi dari seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Komunikasi merupakan dasar semua bentuk interaksi sosial. Jadi beda ya antara komunikasi dan interaksi sosial. Kalau komunikasi di sini diartikan sebuah transmisi. Transmisi itu artinya apa? Perpindahan. Apa yang berpindah? Yang berpindah adalah informasi. Dari mana? Dari
sebuah individu atau kelompok kepada sebuah individu yang lain atau juga kelompok yang lain. Seperti itu ya, transmisi informasi. Kemudian kalau komunikasi culture atau komunikasi lintas budaya di sini adalah suatu studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan. 2. Perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dalam satu kebudayaan. 3. Perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dengan satu atau lebih kebudayaan yang lain. Jadi kalau ditarik kesimpulan, komunikasi lintas budaya itu adalah sebuah komunikasi perbandingan ya antar lebih dari satu kebudayaan atau dalam satu kebudayaan tapi dari beberapa konsep di dalam kebudayaan itu, atau dalam satu kebudayaan tetapi dari berbagai minat yang ada di dalam kebudayaan itu. Nah, semua perbedaan-perbedaan itu dilakukan studi perbandingan seperti itu ya. Next, peran media dan komunikasi culture. Peran pertama ya. Penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kecerdasan budaya seseorang secara positif ya. Jadi di sini dampaknya positif ya untuk peran yang pertama ini. Jadi berpengaruh positif kepada kecerdasan budaya seseorang. Apa yang dimaksud kecerdasan budaya ini? Menurut Plum ada 3 dimensi ya dari kecerdasan budaya itu. 1, keterlibatan antar budaya. Jadi seseorang itu memang terlibat tidak hanya dalam satu budaya saja tapi banyak budaya. Kedua, pemahaman budaya, tidak hanya paham satu budaya saja tapi juga memahami budaya-budaya yang lain. Kemudian yang terakhir, komunikasi antar budaya, yaitu dia punya tidak hanya teman di dalam budayanya sendiri yang sama dengan budayanya, tapi dia juga punya teman di jauh mungkin ya yang budayanya berbeda dan dia lakukan komunikasi. Nah, adanya media dan komunikasi culture ini berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan budaya seseorang. Jadi dengan adanya media elektronik misalnya, kita dapat melihat televisi yang sedang menampilkan budaya orang Kalimantan atau orang Sunda. Nah, kalau tidak ada media, kita tidak kenal saudara kita yang ada di sana budayanya kayak gimana, model pakaiannya gimana, tradisinya apa saja, kita tidak akan tahu. Nah, dengan adanya media ini, entah itu media cetak, media sosial atau elektronik, kecerdasan budaya kita meningkat. Tidak hanya tentang pemahaman budaya ya, kita juga bisa terlibat dengan budaya tersebut. Kita bisa berlatih tarian budaya lain. Kita juga bisa melatih berbicara dengan bahasa Sunda atau yang lain. Nah, jadi kita juga terlibat di dalam berbagai budaya yang ada. Kita juga bisa cari teman orang Papua mungkin ya. Kita bisa lakukan komunikasi antar budaya. Kita sharing-sharing budaya yang ada di sana gimana gitu. Next, peran yang kedua. Di sini media sosial berperan dalam menyebarluaskan multikulturalisme. Namun perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku terkait isu multikulturalisme dipengaruhi faktor latar belakang dan karakteristik individu ya. Jadi untuk poin kedua ini dari peran media sosial dan komunikasi kultural itu
dia katakan positif ya, tetapi ada tetapinya. Jadi berperan positif dalam bentuk menyebarluaskan multikulturalisme ya, seperti yang di poin 1 tadi, seseorang bisa memahami kemajumukan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ataupun bahkan di luar negeri, itu lewat adanya media ya. Kalau nggak ada media kita nggak bisa. Kita yang punya budaya yang unik juga bisa kita sebarluaskan kepada orang di luar budaya kita, atau bahkan orang di luar negeri kita. Kita banggakan budaya yang kita miliki ya, kita upload, kita tunjukkan pada mereka, saya punya reok umpamanya ya, orang Cina punya barongsai. Nah, itu kan kalau nggak ada media tidak bisa itu disebarluaskan. Tapi juga ada dampak negatifnya ya sebetulnya. Tapi di sini di poin kedua dikatakan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku terkait isu multikulturalisme itu sebetulnya tidak kemudian kita murni menyalahkan media, tetapi sebetulnya dipengaruhi faktor latar belakang dan karakteristik individu yang menggunakan media itu ya, konsumen atau ya konsumen media itu. Di sini jelaskan karakteristik individu tersebut ada 3 model ya. Yang pertama karakteristik multicultural, di mana mereka yang punya karakteristik multicultural ini akan bertumbuh kembang dalam lingkungan budaya yang beragam sebagai individu yang sikap toleran, dapat memahami ataupun menghargai sikap perilaku orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Jadi pada kelompok yang punya karakteristik multikultur ini memiliki pesan pro terhadap multikulturalisme melalui media sosial. Dia dapat menerimanya, bahkan memperkuat sikap dan perilaku multiculturnya. Dan sebaliknya mereka juga akan menolak konten yang kontra multiculturalisme. Selanjutnya model kedua, karakteristik kedua yaitu karakteristik monoculture ya. Yakni para individu yang dibesarkan dalam lingkungan budaya tunggal, baik dalam keluarga ataupun lingkungan pergaulannya. Jadi mereka ini mendapat indoktrinasi semacam gitu, sehingga taunya hanya ada satu kebenaran, taunya ya ada satu budaya, satu cara, satu kebaikan, dan berbeda dengan nilai-nilainya berarti tidak baik atau salah. Jadi yang dimaksud monoculture ini, orang itu hidup hanya dikenalkan oleh keluarganya atau mungkin masyarakatnya di situ ya satu budaya, satu cara, satu hal yang satu kebenaran, sehingga ketika datang budaya-budaya yang lain yang nilai-nilainya itu berbeda dengan budaya mereka, maka mereka anggap itu salah gitu ya. Jadi sudah terdoktrin seperti itu. Kemudian karakteristik terakhir yaitu neoculture, yaitu para pemuda yang dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang peduli dengan kultur budaya. Jadi menurut mereka ini nilai budaya bukan hal penting, jadi tidak perlu dipedulikan. Mereka menentukan pilihan hidup ini berdasarkan senang atau tidak senang, untung atau rugi, atau baik atau buruk, atau benar. Seperti itulah. Jadi nggak peduli sama budaya kalau karakteristik neoculture ini. Jadi mereka itu cenderung menyukai budaya populer dan budaya massa. Jadi untuk neoculture itu seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin ada 2 peran itu yang dapat pemateri ambil dari 2 jurnal yang telah kami review. Ada sebenarnya kalau disimpulkan ada 2 peran itu tadi yang sudah kami jelaskan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.
Jika dalam memaparkan penjelasan kami kurang maksimal atau ada kesalahan dalam penyampaian, nanti mohon sangat untuk dikritik atau diberi saran, dan silakan nanti yang ingin bertanya silakan bertanya, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.